Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat jumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Kamis 2 September 2020. Adapun inspirasi sabda bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, perikop hari ini berbicara mengenai panggilan Petrus dan kedua saudaranya, temannya, yaitu Yohanes dan Yakobus. Yesus melihat Petrus bersama saudaranya, teman-temannya, sahabatnya, sesama nelayan sedang membersihkan jala di siang hari, karena sepanjang malam sampai siang hari ternyata mereka tidak mendapatkan ikan. Dan ketika mereka sedang asik membersihkan jalannya, Yesus mendatangi perahu Simon Petrus dan dia naik ke atasnya serta menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya ke tempat yang lebih dalam. Ada sebenarnya alasan yang sangat kuat bagi Petrus untuk menjawab perintah Yesus, untuk menolak perintah Yesus, karena dia yakin, dia tahu bahwa melakukan hal itu adalah sesuatu perbuatan bodoh dan pasti diketahui oleh banyak orang. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, perikop Injil hari ini berbicara tentang panggilan Petrus dan kedua temannya, Yakobus dan Yohanes, yang sedang membersihkan jala mereka di siang hari. Pada saat itu Yesus mendatangi perahu Simon dan menyuruh dia menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Sebenarnya apa yang disuruh dan diperintahkan Yesus adalah sesuatu yang tidak masuk akal, karena menjala di siang hari adalah perbuatan yang kurang akal, untuk tidak mengatakan bodoh, karena sepanjang malam juga tidak dapat, apalagi di siang hari.
Namun apa yang unik dalam panggilan Petrus ini adalah bahwa Petrus mau melaksanakan apa yang disampaikan oleh Yesus, diperintahkan oleh Yesus, walaupun itu tidak masuk akal. Dia menebarkan jalannya, dan apa yang terjadi ketika jala sudah ditebar, maka banyaklah ikan didapat. Itulah satu proses Petrus yang dipanggil menebarkan jalannya, dan jala itu mendapatkan banyak ikan. Lalu proses yang kedua adalah bahwa ketika Petrus melihat mujizat itu, dia tersungkur di depan Yesus. Bahkan ada semacam penolakan Petrus terhadap Yesus. Ada perasaan tidak layak dan pantas karena mujizat yang dia alami, yang dilakukan oleh Yesus. Dan proses yang ketiga yang dialami adalah Petrus adalah bahwa dia akhirnya dipanggil oleh Yesus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, saudara-saudari terkasih, dari pengalaman Petrus dipanggil ini, kita melihat bahwa ada beberapa hal yang patut kita renungkan. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kita semua dipanggil Tuhan untuk menebarkan jala. Dalam situasi di mana kita merasa tidak mampu, kosong dan hampa, Tuhan selalu datang untuk memberi kita jalan kehidupan. Tapi di sisi lain dibutuhkan juga keterbukaan hati kita untuk menerima apa yang menjadi perintah Tuhan. Sering bahwa banyak hal yang tidak masuk akal, yang tidak bisa kita terima sebagai sesuatu yang harus kita lakukan. Namun Tuhan menunjukkan arah dan jalan yang harus kita tempuh. Petrus berani keluar dari dirinya, berani meninggalkan pengetahuannya, kemampuannya, keahliannya mengenai seorang nelayan. Dia mempersembahkan hidupnya pada waktu itu kepada Tuhan dengan menaati perintahnya. Dan yang lebih menarik lagi, saudara-saudari terkasih, bahwa sesungguhnya setiap hari kita dipanggil Tuhan untuk memperjuangkan nilai-nilai yang lebih tinggi, yakni nilai-nilai rohani, nilai-nilai manusia, bukan nilai-nilai duniawi. Sama seperti Petrus, kita dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ikan adalah sesuatu yang bisa kita nikmati, tetapi pada suatu saat dia akan menjadi busuk dan hilang. Menjadi penjala manusia berarti memperjuangkan kehidupan kekal, apa yang abadi, apa yang menetap, yang tidak akan diambil daripada kita. Dan itulah menjadi tugas dan panggilan setiap orang Kristen yang telah menerima sakramen permandian. Kita diutus untuk menebarkan jala, untuk menghimpun semua umat, semua manusia ke dalam satu kawanan, yakni sebagai murid-murid Tuhan. Nah, saudara-saudari terkasih, belajar dari pengalaman Petrus ini, maka kita pun sesungguhnya harus siap untuk diutus. Dan bila mana kita bersedia melaksanakan, maka akan terjadilah banyak mukjizat-mukjizat yang tidak kita perhitungkan sebelumnya. Mengikuti Yesus berarti mencari dan memperjuangkan suatu nilai yang lebih tinggi, nilai yang lebih bernilai, yang lebih bermanfaat, yang abadi dan kekal. Karena itu, saudara-saudari terkasih, di tengah-tengah kehidupan
keluarga kita saat ini. Apa yang mau dikatakan oleh sabda Tuhan kepada keluarga-keluarga kita, bahwa di masa pandemi ini sering kita merasa seperti pengalaman Petrus. Rasa-rasanya pekerjaan dan usaha-usaha kita ada yang sia-sia. Bahkan rezeki kita mungkin tidak hanya menurun, tapi bahwa bisa menjadi nol. Tidak ada sama sekali karena kesulitan yang kita alami. Nah, pada saat ini pun Tuhan memanggil kita untuk selalu berani juga menggerakkan tangan kita untuk menebarkan jala. Tuhan memanggil kita untuk siap bekerja. Siapa yang mau bekerja di dalam situasi yang tidak memungkinkan pun, bila mana itu kita lakukan dalam pengharapan pertolongan Tuhan, maka akan berhasil. Karena itu kita harus membuang rasa pesimisme dari dalam pikiran kita. Dengan ini kita dipanggil keluarga-keluarga yang mungkin saat ini mengalami putus asa untuk bercermin dari apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Bila mana kita terbuka, mau menerima Tuhan, menumpang di rumah kita, menumpang di perahu kita, menumpang di keluarga kita, maka Dia akan memberikan kita rezeki, baik itu makanan rohani maupun jasmani sehari-hari. Dan lewat bacaan hari ini, Tuhan memanggil kita sebagai orang tua secara khusus untuk berani melayani, untuk berani melakukan yang terbaik bagi anak-anak di tengah-tengah keluarga kita. Kita siap untuk selalu merangkul mereka, memasukkan mereka dalam satu kawanan, dalam persaudaraan satu keluarga yang kita dambakan. Dengan bacaan hari ini, Tuhan juga menegaskan kepada kita supaya keluarga-keluarga janganlah terlalu memusatkan seluruh hidupnya pada kebutuhan jasmani, tetapi harus juga memberi diri bagi perjuangan memenuhi kebutuhan rohani. Maka di tengah-tengah keluarga, marilah kita berikan atau cukupkan kepada anak-anak kita secara seimbang kebutuhan-kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani mereka. Dan bila mana ini terjadi, maka setiap hari perahu kita, keluarga kita, rumah tangga kita akan selalu penuh dengan ikan-ikan yang menghasilkan, yang memberi kita rezeki, kegembiraan, sukacita, dan damai sejahtera. Dalam suasana masa pandemi yang masih berjalan ini, hari ini juga Tuhan memanggil kita dengan berkata, jangan takut, engkau akan kujadikan penjala manusia. Dalam situasi sulit pun, kita semua bisa menjadi penjala, perpanjangan tangan Tuhan untuk memberi harapan, semangat baru, serta semangat hidup bagi keluarga-keluarga atau orang lain di masa pandemi yang menyulitkan ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin.